semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore ini alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah kita bisa kembali bertemu dalam acara ngabar santuy, ngaji bareng santuy. Jadi ngajinya santai. Menjelang berbuka kita isi kegiatan hari-hari Ramadan kita dengan beragam kebaikan yang insya Allah itu menjadi tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, dalam acara ngabar santuy ini kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak? Atau mungkin ada yang punya keluhan, ada yang punya permasalahan, silakan diungkap dan juga kita pecahin bareng-bareng dalam acara ngabar santuy. Tapi jangan lupa teman-teman semuanya yang nonton tayangan ini, tolong Anda minta di like, subscribe dan juga komen di bawahnya. Insya Allah jadi sodakoh kuota, nggak akan berkurang nanti hartanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bener nggak? Orang ente aja main game kuotanya banyak keluar, nggak masalah. Ini tayangan positif bro. Insya Allah jadi sodakoh kuota. Jadi ada sodakoh pulsa, ada sodakoh kuota. Gimana teman-teman? Sambil nunggu waktu berbuka, ada yang mau ditanya? Ustadz mau nanya. Ya. Gini Ustadz, kan beberapa waktu lalu sih sering dengar tuh Ustadz. Jadi masalah untuk waktu yang Ustadznya buat kita sahur itu, yang ideal itu sebenarnya kayak apa sih? Karena saya dengar nih ada yang bilang jam 1 atau jam 2 gitu di 3 malam. Ada yang bilang juga nanti yang bagus itu yang dekat-dekat azan subuh gitu loh Ustaz. Nah itu jadi kita bingung Ustaz, yang sebenarnya yang bagus yang mana gitu, yang lebih mengandung keberkahan di dalam sahur itu. Baik. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa juga buat teman-teman pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Ini perkara sahur jangan diremehkan. Sekalipun dalam sisi hukum sunnah, tapi sunnahnya muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, tasyahharu fa inna fis syahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian, karena di setiap makanan minuman yang kalian makan, yang kalian minum pada saat sahur itu ada barokah. Apa sih itu barokah? Kebaikan yang terus-menerus bertambah. Jadi kalau orang kita suka nyebutnya apa? Berkah. Kalau bahasa yang lebih tepat barokah. Jadi kalau sahur itu usahain tuh biar kata cuma seteguk air sama sebutir kurma sama sebakul nasi dah. Usahain tuh. Pokoknya jangan sampai kelewatan. Pasang alarm. Sekalipun ente ngomong begini nih, Anda mah nggak sahur, kuat, bener sahur itu kan sunnah, tapi jangan mengabaikan yang sunnah yang satu ini, karena ada keberkahan di dalamnya. Terus yang jadi pertanyaan, kapan sih waktu sahur yang paling tepat, betul kan? Betul. Kapan tuh? Ada yang bilang jam 1, kemudian ada yang bilang jam 2, ada yang kadang-kadang makan malam sekalian sahur. Terus pulang tarawih dia makan, terus sekalian nyaur katanya. Jadi ntar kagak mau bangun lagi. Kan begitu tuh. Kalau begitu namanya bukan sahur, mindo. Madang. Iya. Nabi nganjurin tuh umpama imsak jam 4. Sahurnya setengah 4 lah. Setengah jam sebelum imsak. Itu yang paling tepat. Jangan 2 jam. Imsak masih 2 jam ente sahur. Otomatis apa? Dalam ilmu kesehatan juga nggak bagus. Jam 9 udah kedangdutan, jam 11 udah kegambusan, jam 1 udah keroncongan. Akhirnya yang ada buka zohor.
Ya, paling bagus begitu tuh, setengah jam sebelum imsak, 15 menit atau 20 menit menjelang imsak, sahur tuh. Karena insya Allah masih ada kekuatan tuh. Umpama jam 1 siang masih kuat tuh. Jadi upayain sahur. Dan ingat, waktu sahur kalau bisa nih, pemirsa juga, jangan sampai nonton tayangan yang kagak-kagak. Ini kan tengah malam pada cekakak cekikik, betul nggak? Betul. Padahal itu waktu mustajab. Tadi dibilang tuh, waktu mustajab. Waktu di saat Allah fis sama'id dunia, Allah lagi turun di langit dunia. Apalagi itu bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wabil ashari hum yastaghfirun, di surah Az-Zariyat ayat 18. Kata Allah, hamba-hambaku yang beriman, di waktu sahur mereka, di sepertiga malam mereka banyak bercucuran air mata, mereka nangis. Mereka lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira jelas nggak tuh jawabannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan paham ya. Ente paham, pemirsa di rumah juga paham, insya Allah jadi ilmu manfaat. Ada lagi nggak kira-kira nih? Nanya nih dulu nih, Apa tuh? kan kakek orang pernah dengar katanya kalau bulan puasa tuh bulan yang mudah diijabah gitu doanya sama Allah. Benar nggak sih itu dulu? Oh gitu. Ramadan itu memang bulan yang luar biasa. Makanya disebut dengan Sayyidus Suhur. Sayyidus Suhur itu penghulu, pemimpin luar biasa tuh. Yang punya keutamaan tersendiri itu Ramadan. Ente bisa bayangin, sunnah dibalas wajib. Wajib berlipat-lipat balasannya. Orang Ramadan tuh tingkat keimanannya luar biasa, bener gak? Tarawih, coba lihat, Masya Allah. Di luar bulan Ramadan, jamaah di musola masjid sepi, betul gak? Tapi begitu masuk Ramadan, apalagi malam pertama, Masya Allah, sampai ketutup tuh, sendalnya pada keluar-luar, ya kan? Masya Allah, tuh Ramadan luar biasa. Sampai ada hadis bunyinya begini, pemirsa. Salasun la turaddu da'watahum. Kata Nabi, ada 3 kelompok manusia, ada 3 jenis manusia, 3 golongan manusia, yang ketika dia berdoa, doanya nggak bakal ditolak sama Allah, doanya bakal diijabah sama Allah Ta'ala. Siapa itu? Yang pertama, as-saum hatta yuftira, orang yang berbuka sampai, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ente bayangin, sepanjang hari dia berpuasa, sepanjang itu pula dia tengadahin tangannya berdoa kepada Allah, nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa hati. Allah tuh maha kaya bahasa. Jangan maksain doa pakai bahasa Arab. Tapi begitu ditanya, artinya apaan? Aku juga nggak paham. Ini yang bahaya. Kalau bisa arti bahasa Arab, ya bagus. Tapi kalau nggak bisa, pakai bahasa hati kita, pakai bahasa. Yang penting yang namanya doa itu munajat kepada Allah Ta'ala, minta apa yang kita pengen, apa yang kita mau. Apalagi ini momentum yang tepat, timing yang pas di bulan Ramadan buat berdoa. Sebagaimana kata Nabi tadi, as-saum hatta yuftira, orang yang puasa sampai dia berbuka, doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Kemudian siapa lagi? Yang kedua, al-musafir hatta yarji'a, orang yang berpergian, musafir, sampai dia pulang ke rumah. Jadi sepanjang jalan kalau kita lagi di kendaraan, usahain tuh jangan nyanyi-nyanyi yang kagak jelas dah. Iya. Terus ngapain? Baca sholawat di dalam mobil, di kendaraan, zikir, doa. Karena musafir hatta yarji, sampai dia kembali ke rumah, doanya diijabah sama Allah Ta'ala. Nih sebagian teman-teman nih, mungkin ente pengen pulang kampung ntar lebaran. Kalau mungkin tahun ini nggak boleh, tahun depan nggak boleh, ntar 3 hari sebelum kiamat. Ente mau pulang kampung kan, ente berdoa tuh sepanjang perjalanan. Nih, yang di Kalimantan, yang di Solo, yang di Sukabumi, yang di Indramayu, yang di Garut, Kampung Rambutan, di Banten, pulang kampung sepanjang perjalanan doa. Jangan orang nih kalau di kendaraan biasanya ngapain? Dia duduk. Apa nih?
headset. Kalau masuk sampai kotak-kotak. Nah, iya. Pakai headset, dengerin musik, pegang bantal, ngapain? Tidur. Padahal di situ ada waktu mustajab buat berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, orang yang doanya diijabah oleh Allah Ta'ala, doaul mazlum, doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Jadi kita jangan jadi orang-orang yang suka zolimin orang. Hatta yang kita zolimin itu orang kafir, masih didengar doanya sama Allah Ta'ala. Apalagi orang beriman, orang mukmin yang kita zolimin, dia doa, dia angkat tangan, Allah dengar tuh doanya. Jadi puasa itu salah satu waktu yang mustajab buat berdoa. Kapan waktu? Karena kondisi perut dalam keadaan kosong, doa lebih banyak khusyuknya ya. Kayak orang sholat nih, punya duit sama nggak punya duit beda sholatnya. Kalau belum makan tuh, waduh sholatnya khusyuk banget. Karena ngapain? Dia nahanin lapar. Doa terus sepanjang Ramadan, manfaatin buat doa. Sebentar lagi waktu berbuka. Ada nggak yang mau tanya lagi sebelum kita tutup? Mau nanya? Ya. Profesi saya kan sebagai ojek online, Ustaz. Tiba-tiba tuh aneh dapat orderan. Orderan bawa penumpang. Nah, penumpang ini marah-marah, Ustaz. Nah, kan kondisinya lagi bulan puasa tuh. Terus bagaimana tanggapan Ustaz gitu? Kondisi puasa emang bukan hanya seorang yang berprofesi sebagai ojol ya. Ojol tuh ojek online. Kalau opang ojek pangkalan. Kalau onyet Kalau opung objek punggung. Bukan hanya ente yang berprofesi sebagai seorang ojol. Kita semua kadang-kadang begitu ya. Entah di rumah lah, ada orang yang mancing kemarahan kita, entah di jalan lah, entah di mana aja. Nah, ini yang ditanya sama salah seorang yang berprofesi sebagai ojol, gimana tuh ngadepin penumpang? Kadang-kadang penumpang banyak yang bawel, bener ya? Bang, harus cepet begini. Kadang-kadang di jalan kita lagi jalan disalip sama orang, bilang gitu. Akhirnya gimana tuh menyikapinya dalam keadaan berpuasa? Saya terinspirasi dari hadis Nabi. Kata Nabi, "Laisas sadidu bisyur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Ukuran kekuatan seseorang tuh bukan orang yang jago bergulat. Orang yang baku hantam, dia mampu menumbangkan lawannya, itu bukan ukuran orang yang kuat kata Rasulullah. Terus siapa? Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya di saat hawa nafsu itu harus dilampiasin, dilontarin kata-kata itu. Kesel kita, tapi dia mampu mengendalikan itu semua. Itu orang yang kuat, ukuran orang yang kuat. Jadi kalau ada orang yang mancing kesalahan, kemarahan kita, mancing emosi kita, terus bagaimana saat kita kondisi lagi berpuasa? Katakan sama orang yang mancing tersebut, inni shaim. Maaf, saya lagi puasa. Dia mancing lagi, inni shaim. Sorry, gue lagi puasa. Mancing lagi itu masih ngomong, gue bilang gue lagi puasa. Kalau mau berantem habis maghrib. Enggak, jangan begitu. Jadi usahain tuh, ya, usahain. Makanya banyak kiat. Jangan sampai ente ladenin. Nanti begitu diladenin, yang ada benar. Secara syariat puasa mah tetap sah. Tapi nggak dapat apa-apa yang kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atus. Berapa banyak umatku berpuasa, tapi sayang berjuta sayang, yang dia dapat cuma lapar dan haus doang. Karena matanya nggak dipuasain, mulutnya nggak dipuasain, tangannya nggak dipuasain. Jadi netizen, jadi haters kan, ngebully orang mulu, bilang gitu. Pokoknya ini orang nggak ada baiknya di mata dia, dia bully mulu, dia katain mulu, hatinya nggak dipuasain. Jadi usahain kita bisa puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, dan puasa anggota tubuh kita. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini dalam acara apa tadi? Ngabar santuy, ngaji bareng yang santai kita laksanakan menjelang datangnya berbuka. Insya Allah
dapat menambah amaliyah kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kedepannya semakin semangat. Perjalanan Ramadan harus tambah semangat ya. Jadi jangan makin lama Ramadan makin melempem. Harus lebih semangat insya. Yuk sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kajian kita insya Allah bermanfaat buat saya, buat kita yang ada di sini, juga buat pemirsa yang menonton tayangan ini. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah lain waktu kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.